Eskalasi antara Thailand dan Kamboja ini terus memuncak. Pada Kamis 24 Juli 2025, militer kedua negara saling meluncurkan tembakan hingga mengakibatkan jatuhnya korban tewas maupun luka di kedua negara. Konflik terbaru ini merupakan rangkaian perselisihan batas wilayah antara kedua negara yang telah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Lantas, apakah pecahnya konflik ini akan berbuntut panjang? Kita akan berdiskusi dengan pakar hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana yang sudah tersambung dengan kami melalui Zoom di program Tribunnews on Focus. Halo, selamat sore Prof. Hikmahanto, apa kabar? Selamat sore ini kabar baik, sehat-sehat saya. Baik, terima kasih Prof sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya di Tribunnews on Focus hari ini. Seperti pembukaan saya tadi, Prof, apa yang sedianya terjadi di balik konflik Kamboja dan Thailand saat ini? Ya, yang pasti adalah konflik ini sebenarnya dipicu oleh konflik yang kerap terjadi antara Kamboja dengan Thailand. Ini ada kaitan dengan batas wilayah antar dua negara. Sebenarnya masalah ini sudah pernah diselesaikan di Mahkamah Internasional pada tahun 1962. Di mana memang di situ ada batas-batasnya dan ada candi yang namanya Candi Prea Vier itu ya, itu yang diklaim oleh tentu Kamboja miliknya, sementara oleh Thailand adalah miliknya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu memang ada serangan-serangan yang dilakukan, tapi segera kemudian berakhir. Nah, yang sekarang ini agak berbeda dan ini yang kita harus hati-hati karena apa? Ternyata Kamboja memutus hubungan diplomatik dengan Thailand. Ya, Ya. jadi kalau kemarin-kemarin itu belum sampai pada level seperti itu. Nah, ini sebagai akibat dari adanya serangan. Nah, ini yang masih belum diketahui secara persis siapa yang mendahului serangan itu. Karena kedua belah pihak dari pihak Kamboja mengatakan justru dari pihak Thailand ada tentara-tentaranya yang melakukan eh, memasuki wilayah ini, wilayah mereka dan kemudian melakukan serangan. Tapi sebaliknya dari pihak Thailand justru dari tentara Kamboja. Nah, jadi kalau yang sebelum-sebelumnya memang ada konflik, lalu kemudian akan diselesaikan oleh eh, dua kepala pemerintahan ini. Dan ini biasanya tidak berlangsung lama. Tetapi yang sekarang ini justru yang terjadi adalah pemutusan hubungan diplomatik ya dari Kamboja terhadap Thailand. Dan kemudian kita harus juga pahami bahwa di kedua negara sudah ada regenerasi. Kebetulan yang sekarang menjadi Perdana Menteri di Kamboja itu adalah putra dari Hun Sen, ya. Dan Hun Set kalau saya tidak salah namanya. Dan kemudian dari pihak Thailand yang menjadi Perdana Menteri adalah putrinya Perdana Menteri yang sebelumnya, Thaksin Shinawatra. Nah, ya mungkin ada apa namanya masalah bahwa para pemimpin ini masih muda, lalu kemudian juga ayah dari kedua pemimpin ini ingin bahwa jangan sampai yang muda ini kalah gigi lah kira-kira sama yang dulu senior, sehingga tindakan yang sangat drastis itu dilakukan, yaitu pemutusan hubungan diplomatik. Nah, saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa ini karena permasalahan ini kan di negara ASEAN. ASEAN sendiri kita punya Treaty of Amity and Cooperation, ya ASEAN TAC, Treaty and Amity and Cooperation. Nah, di dalam perjanjian ini negara-negara ASEAN sudah bersepakat bahwa mereka akan menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan di wilayah ASEAN. Dan yang kedua juga ada ketentuan yang mengatakan bahwa kalau di antara mereka ada sengketa, maka sengketa ini harus diselesaikan secara damai. Ya, nah ini permasalahannya ini tidak diselesaikan secara damai karena sudah menggunakan kekerasan. Ya, Hmm. nah ini yang kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa permasalahan ini bukannya tidak mungkin
bisa meluas. Harapan kita tentu seperti sebelum-sebelumnya ini akan segera selesai begitu ya. Tetapi menurut saya ASEAN, negara-negara ASEAN ini harus memperhatikan masalah ini dengan seksama dan nantinya perlu untuk memikirkan apa yang bisa dilakukan oleh ASEAN dalam rangka eh, perang seperti ini tidak meluas. Karena terus terang kita ini kan sudah di dunia ini sudah banyak perang ya. Baik itu di Ukraina maupun kemudian juga di Timur Tengah. Jadi kita nggak butuh lagi satu perang lagi, apalagi perang yang ada di sekitaran kita. Jadi seperti itu. Baik, ini kan merebutkan soal kuil ataupun candi. Seberapa penting sebenarnya kuil ini untuk kedua negara kemudian sampai diperebutkan begitu, Prof? Sebenarnya candinya sih ya ada pentingnya, ada nilai religiusnya ya, tetapi terpenting adalah candi itu menjadi tanda kutip patokan ya untuk menentukan batas wilayah negara ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan besar batas wilayah negara dan kalau kita bicara soal batas wilayah negara sama seperti kita di Indonesia atau di banyak negara, kita biasanya tidak mau mundur 1 inci pun. Hmm. Nah, saya tadi sudah katakan bahwa masalah ini pernah dibawa ke Mahkamah Internasional dan pada tahun 1962 Kamboja lah yang dimenangkan. Tetapi Hmm. Thailand masih belum mau menerima putusan itu. Kalau kita dengan Malaysia kan Sipadan dan Likitan, kita sudah mengatakan ya sudah kita akan tunduk dengan putusan dari Mahkamah Internasional karena kita sudah bersepakat untuk minta Mahkamah Internasional memutus ya dan keputusannya memang tidak berpihak pada Indonesia, berpihak pada Malaysia, tetapi ya sudah kita hormati. Nah, rupanya eh, untuk Thailand mungkin tidak demikian, sehingga kerap masalah ini tetap muncul. Dan tentu dari sisi Kamboja yang sudah dimenangkan, mereka akan bertahan begitu. Jadi Hmm. ini permasalahan memang antar pemimpin kedua negara, tetapi juga eh, masalah yang masuk ke akar rumput ke rakyat. Karena rakyat tentu tidak mau kalau pemimpinnya menyerah begitu saja terhadap kedaulatan negara mereka. Seperti itu. Baik, ini ada kabar bahwa Amerika Serikat dan Cina ini menunggangi konflik dari Kamboja dan Thailand. Bagaimana kemudian Prof. Hikmahanto melihatnya? Ya, tentu kita tidak bisa nafikan masalah ini ya, karena kalau saya lihat Kamboja itu lebih cenderung punya kecenderungan ke Cina, sementara kalau Thailand mungkin kecenderungannya adalah ke Amerika Serikat. Nah, walaupun di Thailand tidak ada pangkalan militer seperti di Filipina atau fasilitas untuk kapal-kapal induk Amerika Serikat melakukan docking gitu ya. Nah, tapi namun demikian, ini yang kita juga perlu cermati. Jangan sampai eh, sebenarnya kompetisi ini antara Amerika dengan Cina, cuman medan perangnya yang dipilih adalah di Thailand dan Kamboja ini. Itu yang kita harus cermati. Oleh karena itu, kalau boleh saya mengusulkan di sini, pertama adalah ASEAN melalui ketuanya, yaitu Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, harus melakukan 3 hal. Pertama, mengundang negara-negara ASEAN untuk berkumpul dan membahas mengenai masalah ini. Jangan sampai ada kesan bahwa dari negara-negara luar ASEAN ya, bahwa ini masalah ASEAN tapi tidak bisa diselesaikan oleh ASEAN sendiri. Jadi memanggil dan kemudian membahas masalah ini. Yang kedua, mungkin Pak Mahathir, kalau misalnya masalah ini terus berlangsung, bisa memikirkan ada mediator untuk supaya masalah ini tidak kemudian meluas. Ya, mediator itu bisa dari salah satu negara ASEAN atau misalnya Perdana Menteri Mahathir sendiri atau kepala negara kepala pemerintahan yang mau untuk memediasi. Bapak Presiden juga bisa, Presiden Prabowo untuk melakukan ini. Tapi kalau yang ketiga, kalau ternyata Ketua ASEAN tidak berkenan, katakanlah ya, karena satu dan lain hal kesibukan, maka bisa saja menunjuk tokoh ya. Dan di Indonesia ini banyak tokoh-tokoh ini. Tentu nggak hanya dari Indonesia, tapi antara Kamboja dengan Thailand mungkin menganggap bahwa Indonesia ini negara yang netral lah begitu ya.
Nah, oleh karena itu kita juga harus menyiapkan siapa mediatornya. Kita sudah ada misalnya Pak Yusuf Kala atau mantan Menteri Luar Negeri Pak Hasan Wirayuda, bahkan juga Pak Martin Natalegawa yang bisa ditunjuk oleh pemerintah ya sebagai mediator dari ASEAN untuk eh, meredakan konflik yang ada saat sekarang. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Hikmahanto bahwa ada sejumlah negara seperti Malaysia sendiri karena sebagai ketua ASEAN, kemudian Indonesia sendiri juga berpotensi untuk meredakan konflik ini sendiri. Seperti ada Bapak Yusuf Kala dan lain sebagainya. Sosok-sosok ini apakah nantinya memang punya peran di Indonesia yang cukup besar untuk bisa meredakan konflik antara Thailand dan juga Kamboja ini sendiri, Prof? Ya, siapapun yang akan menjadi mediator, apakah dari Indonesia atau dari luar Indonesia, bahkan di Indonesia itu nama-nama yang saya sebut, tentu dia harus melakukan assessment dulu, ya, apa sebenarnya yang terjadi. Nah, ini harus ada fact finding. Tapi sementara melakukan fact finding ini, tentu negara-negara ASEAN harus menyerukan agar dua negara ini melakukan gencatan senjata. Ya, gencatan senjata supaya tidak ada lagi serang menyerang, ya, dan kemudian meluas. Nah, gencatan senjata ini tentu bisa saja dijaga. Nah, siapa yang menjaga? Bisa saja dari pihak Indonesia karena kita sudah banyak pengalaman untuk menjadi peacekeeping operation eh, di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, di mana ada negara-negara tertentu yang terlibat dalam konflik lalu mereka melakukan gencatan senjata dan eh, salah satu unsur militer yang ada di dalam PKO itu adalah dari Indonesia. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi memang seruan pertama adalah seruan melakukan gencatan senjata. Lalu yang kedua, siapapun yang menjadi mediator, dia harus melakukan asesmen lapangan. Apa yang sebenarnya terjadi, mendapatkan informasi dari berbagai pihak, baru kemudian yang berikutnya adalah mengundang para pihak untuk menyampaikan ya apa yang menjadi permasalahan dan argumentasi-argumentasinya. Nah, barulah setelah itu mungkin dicoba apakah bisa ditempuh apa penyelesaian melalui musyawarah mufakat ini. Tetapi kalau misalnya pun tidak bisa, ya terpaksa harus diambangkan. Artinya ya sudah tidak usah ada lagi serangan-serangan, masalahnya itu masih tetap ada karena tidak bisa diselesaikan, ya kita diambangkan saja. Terpenting adalah penggunaan kekerasan sudah tidak dilakukan lagi. Seperti itu. Mhm. Baik, tapi apakah ini tidak merugikan kedua negara dan juga negara-negara ASEAN sendiri yang bertetangga dengan kedua negara ini, Prof? Yang pasti kalau merugikan tentu merugikan, ya karena kita tidak ingin bahwa di ASEAN ini terjadi perang lah ya seperti apa yang terjadi di Eropa atau di Timur Tengah apalagi kalau perang itu terus-menerus karena anggaran yang seharusnya untuk rakyat itu akhirnya tersedot untuk perang dan kemudian banyak juga tentara mungkin yang harus menjadi korban meninggal dan lain sebagainya bahkan eh, kedua negara mungkin saja melakukan rekrutmen, misalnya wajib militer dan lain sebagainya. Nah, tentu ini banyak merugikan. Belum lagi ASEAN sendiri akan dirugikan karena apa? Tidak bisa menjaga stabilitas keamanan, perdamaian yang sebenarnya diamanatkan di dalam ASEAN Treaty eh, of Amity and Cooperation ini. Jadi menurut saya itu dirugikan. Belum lagi nanti dari kacamata negara-negara lain di luar kawasan, mereka mengatakan apa gunanya ada ASEAN kalau misalnya ada sengketa, ada permasalahan penggunaan kekerasan ternyata juga tidak bisa diselesaikan. Nah, oleh karena itu banyak kerugian daripada keuntungan ya terkait dengan masalah ini. Oleh karenanya menurut saya memang eh, sebaiknya bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan untuk juga diingat bahwa dalam hukum internasional modern, ya penambahan wilayah itu tidak bisa dilakukan apabila menggunakan kekerasan. Jadi itu juga harus diingatkan kepada eh, pemimpin kedua negara sehingga mereka harus menempuh jalan damai. Demikian Mbak Baik. Kini.
Baik, Prof tadi Profesor sempat menyebut bahwa ada sejumlah sosok di Indonesia yang mungkin bisa meredakan konflik ini sendiri. Tapi kalau dilihat dari kekuatan militer Indonesia sendiri, apakah ini juga bisa menjadi salah satu poin untuk kemudian bisa meredakan konflik di sana, Prof? Jadi ini tidak ada kaitan dengan kekuatan militer dari Indonesia, tetapi siapapun yang ditunjuk asal Indonesia yang menjadi mediator, maka dia tentu harus punya integritas, lalu kemudian bisa diterima oleh kedua pihak yang bersengketa, Thailand dengan Kamboja, dan diharapkan punya pengalaman untuk melakukan mediasi dan juga keahlian ya eh, untuk bermediasi karena keahlian ini sangat penting karena berhadapan dengan berbagai pihak yang mungkin saja dia akan mengatakan sayalah yang paling benar, sayalah yang paling benar begitu ya. Jadi perlu ada kepiawaian untuk bisa meredakan ketegangan gitu ya. Saya rasa itu. Baik, tapi Prof mungkin agak melenceng sedikit, tapi dari pengetahuan Prof Hikmahanto sendiri, bagaimana kemudian kondisi militer Indonesia saat ini? Ya, kalau kondisi militer saat ini kan selama 5 tahun terakhir memang ketika Bapak Presiden menjadi Menteri Pertahanan, beliau punya keinginan keras untuk melakukan penguatan terhadap TNI kita. Hmm, Dan penguatan ini tidak hanya membeli alutsista, tetapi juga eh, mendapatkan prajurit-prajurit yang excellent lah gitu ya, prajurit-prajurit yang bagus gitu ya, untuk siap kalau misalnya sewaktu-waktu ada tugas eh, dalam konteks perang ini. Saya masih ingat ketika beliau dalam kampanye selalu mengingatkan kita bahwa jangan menganggap bahwa perang itu jauh di mata kita. Ya, perang sewaktu-waktu bisa terjadi dan ini kenyataan. Kita tahu bahwa tidak hanya di Eropa, tidak hanya di Timur Tengah, tapi ini di kawasan kita, bahkan juga mungkin banyak yang memprediksi di Laut Cina Selatan, terutama di Taiwan sana, akan terjadi perang. Oleh karena itu, Bapak Presiden ketika menjadi Menteri Pertahanan punya visi untuk memperkuat TNI kita. Jadi dari segi alutsista maupun juga dari sisi prajurit-prajuritnya. Ya, jadi ini yang eh, apa yang beliau prediksikan ternyata benar dan kita tentu harus siap sewaktu-waktu ya prajurit kita misalnya diterjunkan untuk menjadi eh, bagian dari peacekeeping operation. Ya, saya berharap nanti peacekeeping operation ASEAN ini tidak hanya dari Indonesia semata, tetapi juga dari negara-negara ASEAN lainnya. Ya, sehingga eh, kalau terjadi apa-apa tidak bisa kemudian Indonesia disalahkan, tetapi sebenarnya ini merupakan upaya dari ASEAN. Seperti itu, Tini. baik, sebenarnya dari konflik Kamboja dan Thailand ini sendiri diselesaikan secara damai seperti yang sudah tercantum dalam perjanjian di ASEAN begitu ya Prof ya. Tapi dengan pecahnya konflik pada hari Kamis kemarin ini kan menjadi bukti bahwa perang sudah tidak baik-baik saja antara Kamboja dan Thailand begitu. Apakah dengan pecahnya konflik kemarin ini bisa saja menyeret pihak luar begitu Prof? Ya, bukannya tidak mungkin. Kita aja Hmm, sekarang kita lihat terkait dengan Ukraina, ya, ini kan bisa menyeret pihak luar. hmm, Eh, Korea Utara misalnya mengirim 1.000 tentaranya, ya kan? Lalu kemudian Ukraina dibantu oleh negara-negara Eropa dalam hal senjata, dalam hal teknologinya, bahkan Amerika Serikat pada masa Joe Biden juga melakukan hal yang sama. Tidak, memang ini tidak berlaku ketika Donald Trump yang menjadi presiden, gitu ya. Demikian juga di Gaza, ya, banyak negara yang terlibat. Kita lihat bahwa di Gaza itu kemudian membesar menjadi konflik antara Israel dengan Iran, walaupun sekarang sudah ada gencatan senjata, bahkan juga Iran dengan Amerika Serikat. Jadi bukannya tidak mungkin ya, kalau tidak cepat untuk diredam, maka ini akan membesar dan kemudian mengikut sertakan banyak negara seperti itu. hmm, hmm, hmm. Ya karena dari dua negara ini ya seperti tadi ya sudah di backing oleh Amerika Serikat dan Cina sendiri begitu ya Prof ya.
Jadi bisa pecah kapan saja Betul begitu? sekali. Jadi ya, jadi sebenarnya sih negara-negara besar itu tidak mau ikut ya, Hmm. kecuali kalau dapat undangan dari mereka-mereka yang bersengketa, begitu ya. Nah, Iya. kalau misalnya Amerika Serikat sekarang hidup dari industri pertahanannya, tentu dia akan senang karena mungkin Thailand akan membeli banyak alutsista dari Amerika Serikat, gitu ya. Tapi Kamboja yang belakangan ini memang dekat dengan Cina dan memang secara historis ya, pada waktu Raja Sihanouk misalnya diasingkan itu larinya ke Cina. Jadi bukannya tidak mungkin bahwa Cina harus membantu teman dekatnya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya Thailand mengundang Amerika Serikat, itu yang kita khawatirkan. Belum lagi di antara negara-negara ASEAN, tentu Hmm. juga ada yang pro terhadap Kamboja dan ada yang pro terhadap Thailand, begitu ya. Namun Hmm. demikian, kalau kita Indonesia, saya sih berharap tetap pada politik luar negeri yang bebas aktif seperti itu. Baik, kalau dilihat dari militernya nih, Prof, mana yang kemudian lebih kuat? Apakah Malaysia ataukah Kamboja? Maksudnya Thailand atau Kamboja ya. Iya. Nah, ini yang saya sendiri tidak tahu. Saya tidak punya eh, pengetahuan mengenai masalah ini. Tapi Mm-mm. kalau dilihat dari besarnya negara, ya tentu besar besar Thailand ya. Daripada Kamboja. Eh, Besarnya negara ini akan berdampak pada anggaran yang dialokasikan untuk anggaran militer gitu ya. Tapi saya sendiri tidak tahu secara spesifik alutsista yang dimiliki oleh Thailand dan Kamboja, lalu bagaimana kalau dibandingkan di antara keduanya seperti itu. Prof, apa yang kemudian menjadi win-win solution dalam menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja ini sendiri? Ya, yang menjadi win-win solution adalah adanya gencatan permanen. Jadi Hmm. negara Kamboja maupun Thailand tidak menggunakan lagi kekerasan. Itu nomor satu. Yang Ya. kedua adalah kalau misalnya melalui mediasi ini memang kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dibuat terkait dengan perbatasan. Namun demikian, kalaupun tidak terjadi kesepakatan, tidak mengapa. Karena ini memang mungkin saja kedua negara masih belum bisa menerima ya keinginan dari eh, masing-masing negara sehingga ya diambangkan saja. Banyak negara yang sampai hari ini mempunyai masalah sengketa perbatasan antar tetangganya dan tidak bisa diselesaikan. Yang penting adalah penyelesaian itu tidak menggunakan kekerasan. Itu yang paling penting. Ya, karena Oke. kalau sudah menggunakan kekerasan, yang dikhawatirkan eh, banyak pihak termasuk rakyat dari kedua negara yang akan dirugikan. Ya, baik. Ditakutkan juga konfliknya akan semakin berkembang seperti halnya Israel dan Gaza maupun Israel dan Iran seperti itu ya, Prof ya. Betul, betul. Dan juga Baik. Ukraina dengan Rusia yang sampai hari ini masih belum juga selesai. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto. Semoga ini konfliknya semakin hari semakin mereda, ditemukan titik terang dan akhirnya ditemukan perdamaian, tidak lagi berperang saling menyerang begitu sehingga tidak merugikan kedua negara bahkan sampai menimbulkan korban tewas di kedua negara juga begitu ya Prof ya. Baik, terima kasih Prof. Betul sekali. Sampai jumpa Terima kasih. di Tribunnews on Focus selanjutnya dan terima kasih sekali lagi. Demikian Tribuners, diskusi saya bersama dengan pakar hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana di program Tribunnews on Focus hari ini mengenai konflik antara Thailand dan Kamboja yang tengah pecah begitu. Nantikan obrolan saya bersama narasumber lainnya di program Tribunnews on Focus. Di lain kesempatan, saya Tini Ausin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.